Halo Smart Learner, pada kali ini kita akan mempelajari reproduksi pada tumbuhan. Nah, apa saja yang akan dipelajari pada materi reproduksi tumbuhan ini? Yang pertama adalah reproduksi tumbuhan biji tertutup atau tumbuhan Angiospermae. Kemudian, tumbuhan biji tertutup atau Gymnospermae. Kemudian, tumbuhan paku. Tumbuhan lumut. Selain itu akan dipelajari pula teknologi reproduksi pada tumbuhan. Nah, pada sesi kali ini kita akan fokus kepada tumbuhan Angiospermae, yaitu pada reproduksi yang aseksualnya. Karena untuk Angiospermae ini dibagi menjadi dua, ada yang reproduksi seksual aseksual maksudnya. Kemudian ada reproduksi seksual. Nah, pada sesi kali ini kita akan fokus kepada reproduksi tumbuhan Angiospermae khusus pada reproduksi aseksualnya. Mari simak penjelasan berikut ya. Reproduksi aseksual pada tumbuhan Angiospermae. Di sini kita lihat dari arti katanya dulu. Seksual itu artinya secara kawin, A artinya tidak. Artinya di sini reproduksinya dilakukan secara tidak kawin. Nah, maksudnya seperti apa? Reproduksi aseksual pada tumbuhan Angiospermae itu terjadi tanpa fertilisasi. Terjadi tanpa fertilisasi artinya tidak terjadi pertemuan antara sperma dan sel telur. Nah, seperti itu ya. Kemudian reproduksi aseksual di sini terjadi pada bagian tumbuhan, salah satunya yaitu dari akar, batang, dan daun. Kemudian karakteristik dari reproduksi aseksual ini yaitu sifat atau karakter anak sama dengan induknya. Kemudian reproduksi aseksual ini terbagi menjadi dua, yaitu reproduksi aseksual secara alami dan reproduksi aseksual secara buatan. Reproduksi aseksual secara alami ini terbagi menjadi 5, yaitu rizoma atau rimpang, stolon, umbi lapis, umbi batang, dan tunas adventif. Nah, apa itu rizoma atau rimpang? Rizoma merupakan batang yang beruas dan berbuku yang ada di dalam tanah. Kira-kira gambarannya seperti ini. Nah, nanti di antara buku-bukunya ini, semacam buku, akan muncul tunas atau kuncup dulu, awalnya kuncup. Nah, kuncup ini kemudian lama-kelamaan tumbuh dan berkembang menjadi tunas. Nah, tunas ini yang akan menjadi
individu baru. Nah, apa saja contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan rizoma atau rimpang? Contohnya adalah jahe, lengkuas, temulawak, dan kunyit. Nah, sebagian besar didominasi oleh tumbuhan empon-emponan. Kemudian yang kedua adalah stolon, atau istilah lainnya adalah geragih. Nah, apa itu stolon? Stolon adalah batang yang luas dan berbuku, tetapi dia berada di atas tanah. Seperti ini kira-kira. Nah, di sini ada ruas-ruasnya. Di setiap ruas ini ada buku-buku. Nah, di buku ini nanti bisa muncul kuncup yang akan berkembang menjadi tunas, yang selanjutnya tunas tersebut bisa menjadi individu baru. Nah, apa saja contoh tumbuhan yang termasuk ke dalam stolon atau geragih? Di antaranya adalah rumput yang ada di halaman sekolah kalian. Contohnya rumput, kemudian stroberi, dan juga pegagan. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah umbi lapis. Umbi lapis atau yang dikenal dengan istilah bulbus, ini contohnya pada bawang merah. Nah, umbi lapis ini merupakan modifikasi dari batang dan daun. Daun pada umbi lapis merupakan daun yang berlapis-lapis, lunak, dan berdaging. Ini contoh gambarnya. Jadi ini bagian bawahnya ini merupakan batang yang disebut dengan cakram. Kemudian ini adalah daun yang berlapis-lapis tadi yang membentuk umbi lapis. Nah, kemudian pada umbi lapis ini akan ada yang namanya kuncup samping. Nah, kuncup samping ini yang nantinya akan membentuk siung atau anak dari bawang tadi yang akan membentuk individu baru. Contoh dari umbi lapis adalah bawang merah. Kemudian selanjutnya umbi batang. Umbi batang merupakan batang yang membesar dan berisi cadangan makanan, di mana pada permukaan batang tersebut terdapat kuncup-kuncup tunas yang selanjutnya akan berkembang menjadi tunas. Tunas tersebut yang bisa membentuk individu baru. Contoh dari umbi batang adalah kentang dan ubi jala. Begini kira-kira gambarannya. Kentang. Kemudian di sini kadang ada kuncup-kuncup tunas. Jadi pada kondisi tertentu kuncup-kuncup ini akan tumbuh menjadi tunas yang dapat menjadi calon individu baru. Di mana bagian tepi daun ini banyak mengandung jaringan meristem atau meristematik. Reproduksi aseksual yang selanjutnya adalah reproduksi aseksual buatan, di mana reproduksi aseksual buatan ini terdiri dari 5 cara, yaitu cangkok, merunduk, menyambung,
menempel atau okulasi, dan stek. Nah, reproduksi aseksual buatan ini maksudnya dilakukan dengan bantuan manusia. Nah, yang pertama yaitu dengan cara mencangkok. Nah, seperti apa mencangkok? Mencangkok itu pertama dahan suatu tanaman dikupas, kemudian dibungkus dengan tanah, dan biasanya menggunakan sabut kelapa atau dibungkus lagi dengan sabut kelapa atau plastik begitu. Kemudian nanti bagian yang ditutup itu selama beberapa waktu dibiarkan, kemudian di situ akan tumbuh akar. Nah, setelah tumbuh akar, dahan tanaman ini dipotong dan ditanam ke tanah menjadi tanaman yang baru. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya ada yang namanya merunduk. Nah, merunduk ini satu tanaman. Ini contohnya terjadi pada tanaman alamanda. Jadi ini pada tanaman yang lentur dahannya. Misalnya ada salah satu dahan yang lentur dan mencapai tanah, ini dibenamkan. Nah, ini kan tanah ya. Nah, bagian dahan, salah satu dahannya ini dibenamkan ke tanah. Nah, sehingga nanti bagian yang ini akan tumbuh akar. Setelah tumbuh akar, ini dibenamkan. Setelah tumbuh akar, ini akan ditanam menjadi tanaman yang baru. Nah, seperti ini. Merunduk ini contohnya bunga alamanda. Nah, maaf tadi kelupaannya. Untuk yang cangkok ini contohnya, kelupaan tadi ya, contohnya itu mangga, lengkeng, rambutan juga bisa. Reproduksi aseksual buatan yang selanjutnya adalah menyambung. Nah, menyambung ini dilakukan dengan menyambungkan batang tumbuhan yang sejenis namun berbeda sifat. Jadi mungkin kamu pernah melihat dalam suatu pohon itu ada beberapa warna bunga yang terjadi pada bunga bougainville. Nah, jadi dalam satu pohon ada beberapa warna, itu dilakukan dengan menyambung batang dari tanaman yang sejenis. Selain itu, contoh lain ada juga biasanya terong. Jadi dalam satu pohon ada terong ungu, ada terong hijau, dan ada terong putih. Nah, itu dilakukan dengan menyambung dahannya. Yang selanjutnya adalah reproduksi aseksual buatan dengan okulasi atau menempel. Nah, pada okulasi ini dilakukan dengan mengambil mata tunas kulit batang tanaman yang akan ditempelkan pada tanaman lain yang sejenis dengan mengambil sifat-sifat unggul dari kedua tanaman tersebut. Nah, jadi misalnya ini ada dua tumbuhan, misalnya jeruk. Ada tumbuhan yang pertama berbatang kokoh namun buahnya asam. Nah, kemudian tumbuhan yang kedua tumbuhan tersebut batangnya lemah tapi buahnya manis dan daging buahnya tebal. Nah, ini dilakukan penempelan mata tunas dari kulit batang tanaman tadi, sehingga nanti akan dihasilkan tanaman yang batangnya kokoh namun buahnya manis dan dagingnya tebal. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah dengan stek. Nah, stek ini adalah memotong bagian tumbuhan untuk membentuk individu baru. Stek ini ada stek batang,
akar, dan daun. Di mana bagian tumbuhan tersebut yang dipotong langsung ditanam ke tanah. Contohnya adalah singkong. Pepaya Jepang juga bisa. Nah, baik. Nah, demikian penjelasan untuk reproduksi seksual pada tumbuhan Angiospermae. Selanjutnya nanti akan ada lagi video di part selanjutnya tentang reproduksi seksual pada tumbuhan Angiospermae. Tunggu ya.